ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang telah dicurahkan kepada kita sekalian dari berbagai macam kenikmatan, sehingga di antara kenikmatan tersebut kita masih dikumpulkan salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jannatul Firdaus, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai. Sebagaimana sabdanya alaihi salatu wassalam, inna ahabbal bilad ilallahi masajiduha. Sebaik-baik tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjidnya, untuk bersama mempelajari perkara agama kita, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi bekal-bekal terbaik bagi kehidupan kita sekalian di dunia, terlebih kehidupan kita di akhirat nantinya. Dan sebagaimana yang kita baca pada kesempatan kemarin, kita sudah masuk pada pilar yang kelima dari 10 pilar tentang pendidikan anak, dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumullah ta'ala, Asyru Raqaiz fi Tarbiyatil Abna, 10 pilar dalam pendidikan anak. Kita masuk pada pilar yang kelima, yaitu tentang ikhtiyarul asma at-thayyibah, yaitu tentang memilih nama yang baik. Hendaknya orang tua, ayah dan bunda untuk memilihkan nama yang baik ya untuk anak-anaknya. Dan sebagaimana ya telah kita sampaikan kemarin, bahwasanya setiap nama yang dimiliki seorang itu ya mesti akan ada bagian darinya. Ya, apabila nama yang diberikan baik, maka akan ya mengambil bagian darinya orang tersebut. Jadi orang yang memiliki nama yang baik ya akan mengambil bagian darinya. Oleh karenanya sebagaimana dikatakan oleh orang Arab, likulli rajulin min ismihi nasib. Yani semua orang dari namanya itu ada bagiannya. Dan juga ya kita telah sampaikan kemarin dari hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Sungguhnya nama kalian yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini nama yang menunjukkan penghambaan. Ini hambanya Allah. Dan hambanya Ar-Rahman, ini hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ya bahkan ya Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan fihi atasmiyah bihadaini al-ismaini. Ya, di dalam hadis ini ada penamaan bihadaini al-ismaini, yaitu dengan dua nama ini. Kemudian juga wa tafdiluhuma ala sa'iri ma yusamma bih, dan juga lebih ya mengutamakan dengan kedua nama ini atas ya semua nama. Ya sebagaimana disebutkan oleh beliau rahimahullah taala dalam Syarah Sahih Muslim. Jadi hadis tadi ya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Begitu pula ya Rasulullah SAW ya memiliki perhatian ya kepada para sahabatnya.
ketika beliau alaihi salatu wassalam mendapati ya nama dari sahabatnya itu adalah nama yang tidak baik. Ya, nama yang tidak baik. Ya, artinya kalau beliau mendengar ya atau mendapati dari sahabatnya nama yang tidak baik, kemudian beliau mengubah nama tersebut. Jadi selain ya bahwasannya di sini terdapat pembahasan ya perhatian dalam memberikan nama yang baik, ya begitu pula bahwasanya seorang itu ya apabila mendapati nama yang tidak baik, ya yang di situ terdapat makna buruk atau suatu yang dibenci, tidak disukai, maka ya bisa diganti. Ya, ini adalah ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka sebagaimana Rasulullah SAW memiliki ya perhatian dalam memberikan nama yang baik, dan juga beliau memiliki perhatian ya yang baik juga, yaitu ketika beliau mendapati dari sahabatnya ya nama yang tidak baik, kemudian beliau mengubah nama tersebut, baik itu nama yang tidak baik ataupun yang diharamkan. Ya, karena kami mendengar juga ada misalnya seorang yang dinamakan Hawiyah. Ya, padahal Hawiyah itu apa? Nama neraka. Ya, tetapi ada orang yang memberikan nama anaknya dengan nama ya Hawiyah. Itu sebagai contoh misalnya. Ya, karena seorang mungkin ya tidak belajar agama, ya kemudian menamai dari anak-anaknya ya dengan nama yang ya bahkan diharamkan. Ya, bahkan diharamkan karena itu adalah ya nama yang tidak ya memiliki makna yang baik. Ya. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, banyak ya dari hadis-hadis yang menunjukkan ya akan hal itu. Ya, bahkan dalam riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah taala yang diriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yughayyir al-isma al-qabih. Bahwasanya Rasulullah SAW itu mengubah nama yang buruk, ya nama yang jelek, ya dari sahabiah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala, bahwasanya beliau mengubah nama ya salah seorang sahabat atau sahabiah yang di situ terdapat makna yang buruk, kemudian diubah nama tersebut. Ya, di antara yang disebutkan ya tentang pengubahan nama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayyara ya isma Asiyah. Ya, jadi Rasulullah SAW itu mengubah nama Asiyah. Ini seorang wanita yang bermaksiat. Ya, kemudian diubah ya menjadi Jamilah. Ya, ini sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim. Ya, bahwasanya nama Asiyah ini seorang wanita yang bermaksiat, ya Asiyah itu ain alif kemudian shad ya dan tak marbuthah, kemudian diubah menjadi Jamilah, itu makna yang ya indah, seorang wanita yang cantik atau indah. Ya, begitu pula ya dalam hadis yang lainnya bahwasanya ya ada seorang laki-laki, ya dan ini adalah juga hadis yang sahih. Ya, ada seorang laki-laki dalam riwayat Imam Abu Dawud yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala, ya bahwasanya ada laki-laki yang dinamakan Asram. Ya, dan dulu adalah termasuk orang yang kana fin nafar alladhi atau Rasulullah SAW, termasuk dari rombongan yang datang kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, ya masmuk. Ya, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, ya pada sekumpulan rombongan yang datang kepada beliau alaihi salatu wasallam, kemudian ya ada yang ditanya oleh Rasulullah SAW, ya dengan nama, siapa namamu? Ya, kemudian dia katakan Asram. Qala bal anta Zur'ah. Ya, kemudian apa? Rasulullah SAW mengatakan bahkan engkau namanya ya namamu adalah Zur'ah. Ya, karena Asram ini memiliki makna yang tidak baik. Ya, makna yang tidak baik, yaitu terputus atau ya menjadi miskin. Ya, dan Zur'ah memiliki makna yang baik, yaitu adanya pertumbuhan, ya perkembangan, dan ya semakna dengan itu. Kemudian ya juga bahwasannya Rasulullah SAW ya juga memiliki perhatian, ya tidak hanya sekadar nama sahabat, ya bahkan ya ketika beliau alaihi salatu wasallam mengubah ya nama kota ya Yathrib, ya, sebelum datangnya Rasulullah SAW, ya
Itu ketika Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah, ya dahulu Madinah itu dikenal dengan nama Yathrib. Ya, dan Yathrib ini ya terdapat makna yang buruk padanya, yaitu at-tathrib. Ya, itu ada celaan. Ya, ada makna yaitu celaan. Ya, ini sesuatu yang buruk. Kemudian ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, ya kemudian beliau ya mengubah menjadi nama Madinah. Ya, kota Madinah. Ya, bahkan ya di antara ya nama kota Madinah ya yang kita ketahui dari hadisnya Rasulullah SAW ya bahwasanya di antara nama dari kota Madinah adalah Tobah. Ya, sebagaimana ya hadis ya yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Humaid ya bahwasanya akbalna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami datang kami berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam, ya itu datang dari perang Tabuk, ya kemudian min Tabuk hatta asrafna alal Madinah, ya sehingga kami melihat ya dari atas, ya melongok dari atas dari tempat yang lebih tinggi, kemudian beliau mengatakan ya terhadap kota Madinah, hadhihi Tobah, ya ini adalah Tobah, ini bermakna ya yaitu tempat yang baik, ya ini diantara ya nama yang diubah ya oleh Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, ya ini diantara ya nama yang diubah oleh Rasulullah sallam, ya begitu pula di sana ya masih banyak ya beberapa hadis-hadis yang menunjukkan bahasanya Rasulullah sallam ya mengubah ya nama sahabatnya, ya ada seorang wanita ya yang bernama ya Juthamah al-Muzaniyah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bal anti Hassana al-Muzaniyah, bahkan engkau adalah ya Hassana, ini seorang wanita yang cantik, yang baik, ya karena Juthamah ini adalah memiliki makna ya yang buruk, ya karena diantara ya hal yang terdapat di dalam nama tersebut adalah suatu hal yang tidak disukai, minal baladah, yaitu dari kebodohan, ya ketololan, wal kasal, dan juga rasa malas, ya dan juga rasa malas ini diantara makna yang buruk yang kemudian Rasulullah SAW ya mengubah nama tersebut, ya bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya beliau dalam kitabnya ya Tufatul Maudud wa hadza babun ajib, maka ini adalah termasuk bab yang sangat menakjubkan min abwabiddin, ya jadi ya bahkan Ibnu Qayyim mengatakan bahasanya adalah termasuk bab agama, ya ketika seorang itu memberikan nama ya dengan nama yang baik terhadap anaknya, ya termasuk min abwabiddin, ya dari bab-bab agama, ya wa huwa al-udul, ini berpaling anil ismil ladzi tastakbihu al-uqul, ini berpaling dari nama yang tastakbihu al-uqul, ini akal ini menganggap buruk. Ya watan fir minhu, kemudian akal ini lari darinya, tidak suka, ya watan fir minhu an-nufus, dan jiwa ini ya lari darinya dengan makna tersebut ilal ismil ladzi wa ahsan minhu, ya kepada nama yang lebih ya bagus darinya, ya wa nufus ilai amyal, ya kepada jiwa yang jiwa ini lebih condong kepada nama yang baik tersebut, ya wa kana Nabi alaihi salatu wasallam, ya dan dahulu Nabi SAW itu memiliki perhatian yang sangat syadidal i'tina, ya bidzalik, itu memiliki perhatian yang sangat ya akan hal itu, ya memiliki perhatian yang sangat ya dalam ya pemberian nama yang baik. Yani ketika beliau alaihi salatu wasallam ya mendengar dari sahabatnya nama yang tidak baik, ya yang di situ terdapat nama ya yang bermakna buruk, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam ya mengubah nama tersebut, ya mengubah nama tersebut. Ini diantara yang disebutkan, bahkan ya dalam hadis bahwasanya sebagaimana tadi telah sebutkan dalam riwayat ya Imam Abi Dawud dan sahihkan oleh Al-Albani juga, ya ahabul asma ilallahi Abdullah wa Abdurrahman, ya sebaik-baik nama adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian ya wa asdaquha Haris wa Hammam, dan paling baiknya adalah Harith, ya juga nama yaitu ya Hammam, yaitu nama Hammam. Kemudian wa akbahuha ya Harb wal Murrah, dan paling buruknya adalah nama yang bermakna Harb,
ya harb itu apa? Peperangan. Ya, suatu ya nama yang terkandung dalamnya tidak baik dari sisi mana? Ini nanti kalau bernama itu apa? Sering terjadi peperangan, perseteruan, perselisihan dan semisalnya. Wa murrah. Ya, murrah ini makna apa? Ya, maknanya adalah pahit, kepahitan. Ya, maka ini juga nama yang ya tidak baik ya sehingga apa? Nabi alaihi wasallam memperingatkan ya supaya dijauhi ya nama harb ya dan juga nama murrah ya nama murrah itu sebagaimana hadis yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala. Maka ya ini diantara bimbingan ya kalau hadis ini tadi kan disebutkan ya dalam hadis Abdullah bin Umar inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman, tapi ada tambahan penjelasan dalam riwayat Imam Abu Dawud ya paling bagusnya adalah ya nama yaitu Hammam dan juga nama yaitu ya Hammam dan Harith, dan paling buruknya adalah ya harb dan murrah. Ini diantara ya bimbingan Nabi alaihissalam ya di dalam memberikan nama ya di dalam memberikan nama. Jadi tidak hanya sekadar ya bahwasanya beliau sallallahu ya anjuran ya supaya seorang itu memberikan nama yang baik, tetapi bahkan ya Rasulullah sallallahu mengubah ya nama dari nama sahabatnya yang buruk atau nama tempat yang di situ apa terdapat makna yang buruk. Sekali lagi ya pembahasan tentang ini ya luas dan sekali lagi kemarin juga telah kita isyaratkan ya terdapat misalnya apa nama itu baik itu mufrad ya satu kata saja atau bentuknya idhofah yaitu mudhaf ilaih ya. Adapun ya termasuk ya perkara yang dimakruhkan adalah nama kemudian apa tersusun dari 3 kata. Sebagian banyak yang dilakukan oleh ya kaum muslimin ya terkhusus juga di negeri kita ini, misalnya namanya ya misalnya apa Muhammad kemudian ditambah Ahmad dan semisalnya, atau ya nama satu diambil dari bahasa Jepang, satu diambil dari bahasa Amerika, satu diambil dari dari orang Arab misalnya, seperti itu ya. Betapa banyak ya dari kaum muslimin yang namanya Kenshin atau Kenzo dan semisalnya, dan nama-nama yang apa bahkan ya kemarin kita telah ingatkan nama-nama dari orang-orang kafir ya, orang-orang misalnya apa pelaku maksiat ya, pemain film atau pemain bola atau yang lainnya ya, atau artis dan semisalnya, penyanyi ya dan semisalnya, kemudian apa itu menjadi ya kebanggaan bagi orang tuanya, semoga anaknya menjadi semisal mereka ya. Maka ya sekali lagi tentang ilmu agama ini perlu ya untuk dipelajari ya supaya seorang itu tidak terjatuh ya di dalam perkara yang dibenci, dimakruhkan, bahkan perkara yang diharamkan. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ya semangat ya kepada kaum muslimin untuk semakin ya mengetahui agama mereka. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ya kesemangatan bagi kaum muslimin itu ya untuk mengetahui agama mereka. Kemudian ya di sini kita lanjutkan wa minal munasib ayubayyin al-walid ya liwaladihi ma'nasmihi. Ya maka termasuk ya perkara yang apa yang sesuai, yang cocok ya bahwasanya seorang ayah ya itu hendaknya apa menjelaskan terhadap anaknya makna namanya. Ya, jadi anaknya misalnya dikasih nama Abdullah. Ya, jelaskan ya kepada si anak itu bahasanya Abdullah ini ya maknanya adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau apa harus ya taat pada Allah Subhanahu wa taala, bukan namanya Abdullah kemudian apa ya bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena nama itu tadi apa ya membawa pesan. Ya, membawa pesan bahasanya apa hendaknya seorang itu apa sebagaimana nama tersebut. Ya, sebagaimana nama tersebut wa wajha kauni hadzal ism mahbuban lillah azza wajal, dan juga apa hendaknya ayah atau bunda ya terlebih yaitu seorang ayah menjelaskan segi ya dari nama tersebut. Ya kenapa nama tersebut kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya hendaknya diterangkan pada si anak. Ya kemudian beliau mengatakan, "Famathalan in kana ismuhu Abdullah." Ya, sebagai contoh apabila namanya adalah Abdullah. Ya yaqulu lahu anta Abdullah, maka ya si ayah misalnya apa mengatakan pada anaknya engkau Abdullah. Ya alladzi khalaqaka wa ujadaka. Ya yang dia Allah Subhanahu wa taala, engkau ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala telah menciptakanmu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengadakanmu. Wa an'ama 'alaik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat padamu bihadhi ni'am. Ya, dengan nikmat-nikmat yang bihadhi ni'am al-katsirah. Yaitu dengan nikmat-nikmat yang sangat banyak ini. Walati tastalzim minka, ya, dan yang mengharuskan bagimu antakuna syakiran wa muti'an lillahi azza wajal. Maka hendaknya engkau menjadi seorang yang banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian engkau Abdurrahman. Ya, engkau adalah hambanya Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman adalah namanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya selayaknya bagimu untuk engkau bersyukur pada Allah dan engkau taat pada Ar-Rahman. Ya, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekaligus ya tidak hanya sekadar nama, akan tapi dia bisa menjelaskan makna dari nama tersebut, ya. Karena telah disampaikan likulli rajulin min ismihi nasib. Ya, setiap orang dari namanya itu ada bagiannya. Ya, ada bagiannya. Kemudian wa in kana ismuhu mutabiqan li ismi nabi minal anbiya alaihimussalam. Ya, apabila nama seorang itu mencocoki, ya, sama dengan namanya ya nabi dari para nabi alaihimussalatu wassalam, ya, au sahabi. Ya, misalnya dengan nama Nabi Nuh, ya, alaihissalam. Maka ya di sini ya atau Nabi Ibrahim, ya, atau Nabi Musa dan semisalnya, Nabi Isa, ya, dan yang lainnya, ya, misalnya diketahui sampai ada ikhwah yang dulu menamakan anak-anaknya itu dengan nama-nama ya yaitu para rasul ulul azmi. Jadi anaknya punya anak, ada Muhammad, ada ya Ibrahim, ada Isa, ada Musa, kemudian ya, intinya dari ya ini para rasul yakni ulul azmi karena anaknya laki-laki. Ya, anak-anak laki-lakinya kemudian diberi nama dengan ya nama para nabi, yaitu minal anbiya au sahabi atau sahabat misalnya minas sahabatil kiram dari para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum. Faminal mufid, maka termasuk hal yang mendatangkan faedah ya antukarrira alaihi qissata hadan nabi. Ya, engkau mengulang-ulang padanya, yakni pada si anak, yaitu kisah tentang nabi ini. Ya, awi sahabi. Ya, ini tentunya menjadikan bahasa seorang ayah itu memiliki ilmu agama, ya, juga belajar agama. Ya, tidak hanya sekadar memberikan nama ya tanpa mengetahui ya makna dari nama ini. Ya, misalnya memberikan nama Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh. Ya, seperti Nabi Nuh namanya. Ya, kemudian dia tidak mengetahui bagaimana ya perjuangan Nabi Nuh alaihissalam ya ketika beliau berdakwah kepada kaumnya. Ya, selama 1000 tahun, ya kurang 50 tahun, yang 950 tahun. Ya, perjuangan dakwah yang sangat yang sangat lama. Ya, beliau bersabar di atasnya menyeru ya berdakwah kepada tauhid, yaitu supaya mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kaumnya ya tidak mengikutinya. Ya, akhirnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir. Ya, dengan banjir. Ini diantara misalnya ya seorang ayah memiliki ilmu tentang ya sedikit ya sejarah, ya tarikh tentang ya para nabi misalnya, ya, atau Nabi Ibrahim. Ya, bagaimana juga ya beliau alaihissalam ya ketika berdakwah kepada kaumnya. Ya, berdakwah kepada kaumnya, bahkan penentangan itu terjadi dari ayahandanya. Ya, dari ayahnya menolaknya. Ya, bahkan pembuat pembuat berhala ya untuk kaumnya. Ya, maka ini diantara yang akan memberikan faedah ya kepada si anak, yaitu hendaknya si ayah ya seorang ayah itu menceritakan ya kisah ya tentang nabi tersebut ya atau seorang sahabi. Ya, bagaimana misalnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, padahal beliau masuk Islamnya terakhir. Tetapi kenapa ya bisa meriwayatkan hadis yang banyak ya sekali dari Rasulullah SAW? Ya, di antaranya karena memang melazimi Rasulullah SAW. Ya, senantiasa berada di majelisnya Rasulullah SAW. Hadir di majelisnya, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ya, di mana ya sahabat yang lain sibuk dalam perdagangan, sahabat yang lainnya sibuk dalam pertanian. Kemudian ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabar.
ya dengan apa yang ada ya di sepenuh perutnya, artinya apa? Dalam keadaan lapar. Ya, kemudian bahkan apa? Sampai ya memasukkan apa? Batu untuk menahan rasa lapar. Ya, berada di hadapan Rasulullah SAW, ya sehingga apa? Didoakan oleh Rasulullah SAW, siapa yang mau mengambil kemudian apa? Ya, beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan ya mengambil ilmu Rasulullah SAW. Ya, kemudian apa? Ya, akhirnya ya Rasulullah SAW mendoakan pada Abu Hurairah dan Abu Hurairah tidak lupa setelah itu. Ya, dan ini merupakan keutamaan ya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala misalnya seperti itu. Ya, atau sahabat yang lainnya. Ya, atau sahabat yang lainnya ya seorang ayah ini memiliki ilmu ya tentang wa ghairihim minal a'lam ya, dan selain mereka dari orang-orang yang terkenal ya dari kalangan apa ya para anbiya ya dan juga para ya sahabat radhiyallahu anhu, orang-orang yang apa memiliki ilmu yang sangat banyak ya. Kemudian apa? Wa tubrizullahu minha al-mahamid, kemudian engkau apa tampakkan ya, itu tampakkan padanya yang kepada anak minha dari orang-orang yang terkenal ini ya, bukan sebaliknya ya. Sekarang apa mungkin lebih senang dengan tokoh-tokoh apa siapa ya, misalnya penemu ini dan itu ya, siapa penemu piano, siapa penemu apa ini, siapa ya pemain sepak bola yang paling terkenal dan semisalnya. Bukan ya, bukan seperti ini. Kaum muslimin ya, terlebih ayah dan bunda ini hendaknya memiliki ilmu ya, memiliki apa pengetahuan agama ya, sehingga apa bisa membentengi ya anak-anak mereka dari ya pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan agama ya. Padahal agama ini masih sangat banyak. Ya, kita mau apa curahkan semua waktu kita. Ya, kita ini hanya bisa belajar agama sedikit saja. Ya, bukan kemudian apa kita bisa meliputi semua ilmu. Ya, kita sudah berupaya ya mengeluarkan jerih payah kita. Ya, ingin belajar yang baik sungguh-sungguh, ternyata ya kita ilmunya juga masih sedikit. Ya, ilmu kita ini masih sedikit. Ya, tapi kita yang sedikit kadang merasa cukup ya dengan yang sedikit. Ya, bahkan yang sedikit ini terkadang apa banyak lupanya. Ya, banyak lupanya dan banyak lalainya. Yaitu ya kebanyakan ya dari kita ini apa banyak lalainya. Ya, kita banyak lupa ya, tidak memikirkan apa yang seharusnya apa ya kita persiapkan. Ya, perbekalan kita sedikit, ya perjalanan kita yang panjang ya, tetapi kita merasa pede ya bahwasanya kita ini sudah memiliki apa bekal yang sangat banyak. Ya, gimana kita akan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala kemudian kita tanpa menyiapkan bekal? Ya, sedangkan apa? Ya, dunia ini sementara dan akhirat itu selamanya. Ya, bahwasanya apa? Ya, wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, akhirat ini adalah lebih baik ya dan lebih kekal ya, dan lebih kekal, tapi ya sangat disayangkan banyak dari kaum muslimin ya. Ini apa? Masih terlalaikan ya dengan urusan dunia ya, dengan urusan ya bagaimana ya menyiapkan misalnya nanti apa ya pakaian lebaran dan semisalnya, kemudian apa ya tidak memperhatikan bagaimana membekali dirinya dengan ilmu agama ya. Maka ya ini tadi diharapkan apa darinya orang tua itu untuk menampakkan ya orang-orang yang terkenal tadi ya dari kalangan para nabi, para rasul dan juga para sahabat ya semuanya. Ya, al-mahamid yaitu pujian-pujian mereka, wa makarimal umur dan juga perkara-perkara yang baik dari mereka. Ya, perkara-perkara yang baik dari mereka. Jadi tadi cuma sekadar contoh ya, satu ya dari para rasul ya, satu dari salah seorang sahabat, ini masih sedikit sekali. Jadi yang kami sampaikan itu masih sedikit sekali. Ya, dan tujuannya apa? Liyajtahida fi tahalli biha. Ya, supaya si anak itu nanti itu bisa ya berhias dengannya. Ya, berhias dengan apa? Dengan akhlak yang sangat indah tadi yang dimiliki oleh ya Rasul ya utusannya Allah Subhanahu wa taala dan juga sahabatnya Nabi ya radhiyallahu taala anhu. Ya, dari sahabat yang disebutkan ya dari nama yang diberikan pada si anak. Ya, wa tasabbu bi sahibi hadzal ism, dan juga apa? Menyerupai ya, menyerupai apa? Dengan apa? Orang yang memiliki nama ini. Ya, kalau seorang itu memang tidak bisa jadi ya seperti orang tersebut, ya paling tidak apa? Jadilah serupa. Ya, tidak bisa dari semua sisi. Ya, kita ini kan ya banyak kurangnya, tapi kita banyak yang tidak menyadari kekurangannya.
Ya, kita ini banyak kurang, ya, tetapi ya banyak dari kita yang tidak menyadari kekurangan. Ya, kita kurang ilmu tetapi kita tidak menyadari bahwasanya kita itu ya kurang ya dalam ilmu. Nah, ini di antara kelalaian. Ya, di antara kelalaian yang terjadi ya di antara ya kaum muslimin ya banyak terjadi, yaitu apa? Seorang itu tidak menyadari akan kekurangannya. Ya, tidak menyadari akan kekurangan terlebih apa dalam masalah agama ini. Ya. Kemudian apa? Wa tasabbu bi sahibi hadzal ism. Itu supaya menyerupai ya dari orang yang memiliki nama ini. Ya, wa hakadha yusna fi baqiyatil asma at-thayyibah. Dan begitu pula ya dilakukan ya pada juga nama-nama ya nama-nama baik yang lainnya. Ya, seperti nama Muhammad misalnya. Ya, nabi kita Muhammad SAW, si anak dikasih nama Muhammad. Ya, kemudian apa? Si ayah ya tahu ya sejarahnya, sirahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, mengetahui ya bagaimana Rasulullah SAW ya di awal ya sebelum beliau ya diangkat menjadi nabi, kemudian setelah beliau menjadi nabi, kemudian beliau ya bagaimana perjuangan ya dakwah beliau alaihi salatu wasallam di awal kali berdakwah ya penentangan dari ya keluarga dekatnya, ya penentangan ya dari kaumnya ya yang akhirnya apa beliau diperintahkan untuk berhijrah ya kemudian ke Madinah ya disambut ya orang ya dari Aus, suku Aus dan Khazraj yang ketika itu mereka juga apa masih ya berselisih di antara mereka ya yang akhirnya ya kemudian apa Rasulullah SAW bisa menyatukan mereka ya antara suku Aus wal Khazraj ya yang dahulunya mereka juga apa bertengkar, berselisih, berperang yang akhirnya apa dengan kedatangan Rasulullah SAW itu bisa menyatukan mereka. Akhirnya apa ya meneruskan dakwah ya di Madinah ya mulai penerimaan walaupun di sana ada orang-orang Yahudi yang menentang dan semisalnya, maka ini di antara ya sirah ya perjalanan hidup Rasulullah SAW yang hendaknya seorang ayah ya memiliki perhatian dan pengetahuan ya akan ilmu tentang hal ini. Kemudian wa yaltahiq bihadhi raqizah, kemudian disertakan diikutkan ya dengan pilar ini adalah takniyatul abna bikuna ya thayyibah minas sighar. Ya, termasuk dari hal ini adalah ya hendaknya ya seorang ayah ya memberikan kunyah terhadap anaknya ya dengan kunyah yang baik ya dari masa kecilnya. Ya, dan kunyah ini adalah ya nama yang dimulai dengan abun atau ummun ya, abu siapa ya dan ummu siapa misalnya, walaupun ya seorang itu apa ya belum memiliki apa anak atau belum menikah ya tidak mengapa yaitu memiliki kunyah. Jadi kunyah itu apa didahului oleh abu ya atau ummu, kemudian apa walaupun ya dia itu ya belum punya istri ya belum punya anak, ini tidak mengapa ya memiliki kunyah. Dan ini ya seperti misalnya di sini sebutkan Abu Abdillah, Abi Abdurrahman ya dan juga semisalnya ya dan semisalnya litajriya alaihim hadhil kunat thayyibah ya supaya apa berjalan atas mereka dari apa kunyah-kunyah yang baik ini ya dari kunyah yang baik ini wa fihi ta'zizun li sakhsiyatil abna ya dan di dalam kunyah ini apa terdapat ya ta'ziz. Apa ta'ziz yaitu penguatan, pengokohan ya kepada apa sakhsiyatil abna yaitu kepribadian, kejiwaan ya anak tersebut ya. Jadi kunyah ini memiliki makna ya, tidak hanya sekadar kemudian disebutkan saja, tetapi apa ya di sini disebutkan oleh beliau hafizallahu taala ya terdapat dalamnya apa pengokohan, penguatan ya kejiwaan ya kepribadian anak ya wali alla tasbiqu ilaihi alaqab as-sayyi'ah wa dhamimah, supaya apa tidak mendahului mereka yaitu apa lakop-lakop yang buruk ya, lakop-lakop yang jelek ya wa dhamimah itu lakop-lakop yang tercela ya. Karena apa ya terkadang ya seorang itu memiliki lakopnya apa ya, kalau antum ya tahu ya lakop yang buruk itu ya gelar-gelar yang apa yang tidak baik ya, dengan gelar-gelar yang tidak baik, bahkan apa dikenal ya si pincang, si ini misalnya apa si apa namanya dan yang lainnya ya, padahal ya itu adalah ya kalau bukan diketahui dengannya apa seorang itu, sebagaimana dulu ahlul hadis juga ada namanya al-a'rad misalnya si pincang, tapi ini untuk mengetahui, untuk membedakan dengan yang lainnya
Ya disebutkannya bukan untuk untuk suatu yang tercela. Ya karena untuk membedakan yang lainnya. Al-a'mas misalnya, yaitu yang sering keluar air matanya, ya itu kotoran matanya, ya matanya juga kabur misalnya, ya dan semisalnya itu adalah untuk ta'rif. Adapun ya gelar-gelar sekarang ini, ya itu disebutkan itu seakan-akan gelar maknanya buruk, tapi itu merupakan apa? Ya merupakan kebanggaan di antara mereka, ya terutama ya pelaku-pelaku maksiat, ya pelaku-pelaku maksiat kemudian memiliki gelar-gelar yang Yang buruk, yang maknanya buruk, yang maknanya apa? Ya jelek. Ya wa yu'addu hadza aidan minat tafaul. Ya dan adanya kunyah ini, ya ini ada minat tafaul. Ya tafaul itu apa? Itu rasa optimis. Ya itu apa? Keinginan yang baik. Ya dari orang tua dengan pemberian kunyah tersebut, ya supaya anak itu apa? Minat tafaul al hasan. Itu ada ya rasa optimis. Ya al-hasan yang baik. Jadi kalau tafaul itu apa? Ya itu suatu hal yang diharapkan bisa terwujud, yang itu ada optimis, ada keinginan yang baik. Ya berbeda dengan tasaum. Kalau tasaum itu apa? Pesimis. Ya tasaum pesimis, tapi kalau tafaul itu ada harapan. Ya ada pengharapan yang baik. Ya bi ayya Isa, ya bahwasanya si anak itu apa? Bi ayya Isa hadat tifl hatta yurzak bidzuriyah, sampai apa dia nantinya juga si anak ini apa ya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak, dikaruniai dengan anak, ya kemudian apa dia ya adalah seorang yang baik, ya seorang yang baik, ya misalnya Abul Khair misalnya, ya dan diantaranya bahwasanya seorang itu apa senang bersedekah, Abul Khair, ya senang bersedekah walaupun kalau tidak ada apa yang di rumahnya, kemudian akhirnya ya seorang bersedekah dengan ya misalnya basol, ya basol bawang bombay dan semisalnya, ya enggak ada apa-apa, tapi masih apa memiliki apa itu kebiasaan yang baik, ya sehingga dia dikenal ya dengan Abul Khair misalnya, ya seperti itu. Ini diantara ya pemberian ya kunyah, ya yaitu nama yang dimulai dengan abun atau ummun, yaitu di awalnya, dan juga menunjukkan ya akan hal tersebut, ya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya dari sahabat Anas, ya dari sahabat Anas bin Malik, ya bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya beliau di sini ya tidak sebutkan di antara dalil yang menunjukkan akan hal itu. Kemudian apa? An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ahsanan nas khuluqan. Beliau, yani Rasulullah SAW itu adalah manusia yang sangat baik, ya paling baik akhlaknya. Ya wa kana li akhun. Ya, kemudian Anas menyebutkan, saya memiliki saudara, yuqalu lahu Abu Umair. Ya, jadi Anas ini apa? Ya, jadi Anas ya kita ketahui khadimnya Rasulullah SAW. Ya, beliau apa? Menjadi pembantunya Rasulullah SAW, pelayannya Rasulullah SAW. Ya, Anas ini memiliki saudara, yuqalu lahu Abu Umair, ya namanya diberikan nama, yaitu diberikan kunyah dengan Abu Umair, ya kemudian apa ya di sini katakan ya qala asibahu, ya qala asibuhu qala kana Fatiman, ya aku ya mengiranya ketika itu dia sudah apa Fatiman itu sudah disapih, ya sudah disapih dari menyusu. Kemudian disebutkan sini qala ya fakana idza jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya idza jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang, ya faraahu, kemudian Rasulullah melihat ya Abu Umair ini, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Aba Umair ma fa'alan nughair, ya kemudian apa qala fakana yal'ab bi, ya bahwasanya apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapa. Ya, ini termasuk ya akhlaknya Rasulullah SAW. Bahasanya Rasulullah SAW itu juga bergaul dengan anak kecil, ya berbuat baik dengan anak kecil. Ya seperti siapa? Ya Abu Umair ini, ya disapa oleh Rasulullah SAW. Nah, beliau seorang yang akhlaknya paling bagus. Kemudian Aba Umair ma fa'ala nughair. Ketika itu ya nughair ini adalah burung kecil. Ya seperti ya burung ya pipit, ya seperti burung pipit, ya disebutkan dalam penjelasannya bahwasanya memiliki ya, jadi nughair ini adalah burung kecil yang memiliki apa? Ya, memiliki paruh
ya memiliki paruhnya itu merah. Burung apa namanya? Kalau memiliki paruh merah. Burung kecil yang memiliki ya paruhnya merah. Itu apa? Ya, paruh dari burung ini adalah ya berwarna merah. Ya, ketika itu mati burungnya ini. Ya, kemudian apa? Rasulullah SAW menghiburnya. Ya, Rasulullah SAW menghiburnya, ma fa'alan nughair. Ya, ya Aba Umar, ma fa'alan nughair. Apa yang dilakukan oleh burung kecil itu? Ya, ini Rasulullah SAW yang ketika itu apa? Bermain burung, kemudian Rasulullah SAW ya menyapanya. Ya, Rasulullah SAW ya menyapanya. Ini menunjukkan ya akan ya bagaimana ya Rasulullah SAW juga ya berbuat baik ya kepada anak kecil, kemudian beliau memberikan kunyah itu Aba Umar ini, itu Abu Umar ya, itu saudaranya Anas radhiyallahu ta'ala. Maka ini diantara ya dalil yang menunjukkan bahasanya apa? Hendaknya diberikan ya pada anak itu kunyah ya supaya harapannya bahwasanya nantinya ya akan menjadi orang yang baik, ya akan menjadi orang yang baik. Ini diantara ya, walaupun ya nanti sampai dia apa? Ya sampai dia itu apa? Nanti dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Ya, dia menikah, dewasa, kemudian menikah, ya kemudian apa? Dia juga melakukan hal semacam itu, ya maka dari hal yang ya diantara ya disebutkan oleh beliau hafizallahu taala yaitu pilar ya dalam pendidikan anak, hendaknya seorang ayah itu adalah memberikan nama yang baik pada anaknya, yaitu memberikan nama yang baik pada anaknya ya. Dan tidak hanya sekadar itu, bahwasanya Rasulullah SAW ya juga mengubah ya nama dari sahabatnya yang apabila di dalamnya terdapat makna buruk ya kemudian apa? Beliau ubah darinya. Kemudian kita akan masuk sedikit ya dari pilar yang keenam. Qala mu'allif hafizallahu taala, ar-raqiza as-sadisah. Ya. Pembahasan yang selanjutnya adalah pilar yang keenam, al-adlu bainal abna. Yaitu ya hendaknya seorang ayah itu apa? Yaitu berlaku adil. Ya, berlaku adil terhadap anak-anaknya. Ya. Dan ini terlebih khusus ya, ini adalah keadilan dalam hal pemberian. Ya, dalam hal hibah. Ya, dalam hal pemberian. Jadi kalau dalam hal pemberian, ya maka ini apa? Hendaknya seorang itu tidak terjatuh kepada kezaliman. Ya, sebagian ya orang tua ya karena dia cinta dengan salah satu dari anaknya. Ya, kemudian dia apa? Berikan kepada anak tersebut dengan pemberian yang banyak. Ya, kemudian apa? Saudara-saudarinya yang lain tidak diberi hal yang serupa. Ya, tidak diberikan hal yang serupa. Dan ini dalam agama Islam itu dibahas. Ya, adapun dalam hal nafkah ini tentu bisa beda. Kalau anak kecil yang masih umur 6 tahun dengan anak yang sudah umur ya 20 tahun, nah ini nafkahnya beda. Masa yang 20 tahun mau dikasih apa makanan yang anak 6 tahun? Kan tidak. Ya, maka ini dari hal nafkah ini bedakan ya antara hibah dengan nafkah. Ya, antara hibah yaitu pemberian dengan apa? Dengan nafkah. Adapun dari hal nafkah maka ini bisa berbeda antara anak yang masih kecil dengan anak yang sudah dewasa, yang sekolahnya lebih tinggi misalnya. Ya, maka tentu apa? Ada perbedaan di antara mereka ini dalam hal nafkah. Tetapi dalam hal ya misalnya hibah, pemberian, maka ini sebagaimana nanti yang akan dibahas oleh beliau hafizallahu taala, maka tentu ada perbedaan di antaranya. Kita akan baca sedikit ya, baru kita masuk ya hadis insyaallah pada kesempatan besok. Kemudian fayatahari al-adl bainal abna wal buat anil jaur wal haib wal dzulm. Ya, maka hendaknya seorang ya, yakni orang tua itu untuk berupaya berlaku adil di antara anak. Kemudian dia apa? Dan jauh dari kedzaliman. Ya, anil jaur wal haib wal dzulm. Ini semakna semua. Ya, ini 3 makna. Ini namanya sinonim kan? Ya, jaur wal haib wal dzulm. Itu apa? Makna-maknanya adalah sama. Jadi ya jaur itu juga kedzaliman, kecurangan. Wal haif yaitu kedzaliman, wal dzulm juga ya kedzaliman. Mungkin kalau nanti ada makna secara khusus ya terdapat perbedaan ya bisa kita sebutkan. Ya, tetapi secara umum maknanya adalah sama. Ya, ini enggak boleh curang. Ya, satu diberi tanah ya 1 hektar. Ya, yang lainnya tidak diberi tanah. Ya, bahkan diberi apa?
sedikit dan semisalnya. Nah, ini namanya kecurangan. Ya, namanya apa? Kedzaliman. Yu'addu min ahammi arokais al-mu'athira fi tarbiyatihim. Maka dikatakan di sini bahwasanya adil ya di antara anak-anak ya itu adalah perkara yang termasuk perkara penting, paling penting yang bisa memberikan pengaruh dalam tarbiyah mereka. Ya, misalnya si ayah ini memiliki 5 anak. Ya, maka dalam hal hibah pemberian maka hendaknya diperhatikan ya antara A, B, C, D, E ya itu harus apa? Hendaknya sama. Adapun dalam nafkah ya sekali lagi itu tadi ya sesuai keadaannya. Tetapi dalam pemberian secara khusus maka ini harus sama. Dan nanti ada perkara-perkara yang apa bisa karena ada alasan ya yang dikecualikan darinya. Ini ada pembahasannya luas. Ya tapi kita berikan secara isyarat secara umum saja. Wa innal aba idza lam ya'dil baina abnaih. Maka seorang ayah apabila dia tidak adil terhadap ya di antara anak-anaknya aujada dzalika bainahum al-adawah. Maka akan terjadi di antara mereka karena yang demikian itu apa? Permusuhan. Ya, wa tahasud, saling dengki. Wa tabaghud, saling benci. Ya, dan ini sebagaimana yang terjadi. Ya, mesti masalah apa? Ya, masalah pemberian ini menjadikan ya bahkan mungkin apa? Terjadi pembunuhan di antara mereka. Ya, terjadi apa? Tidak hanya hasad. Ya, tidak hanya hasad. Ya, tetapi apa? Bahkan naudzubillah. Naudzubillah minal fitan. Ma dhara minha wa mawatan. Itu adalah terjadi apa? Pembunuhan. Apalagi di zaman kita ini, ya. Masalah paling kecil saja apa? Ya, orang membunuh. Ya, orang apa? Melakukan pembunuhan hanya masalah ya sepele, ya masalah yang remeh. Ya, kemudian apa? Mudah sekali untuk menghilangkan nyawa saudaranya. Nah, ini di zaman kita ini. Ya, sekali lagi ini ya karena kurangnya ilmu agama. Ya, karena kurangnya ilmu agama yang menjadikan seorang itu apa? Ya, mengetahui hukum-hukum syariat yang terkait dengan apa? Ya, dengan pembunuhan dan semisalnya kemudian dia terjatuh kepada dosa-dosa besar, ya, kemudian apa yang terjadi apa? Penyesalan ya setelahnya. Ya, menyesal itu ya namanya menyesal di belakang, ya enggak menyesal di depan. Ya, namanya menyesal apa? Di belakang karena seorang itu apa baru mengetahui bahwasanya ya dirinya itu apa bersalah setelah apa melakukan perkara yang diharamkan itu. Ya. Kemudian wafil muqabil ya maka ya sebagai apa yang harus dilakukan oleh orang tua idza harasa alal adl. Nah, ini supaya tidak ya lawan dari apa tadi tahasud, tabaghud, adawah, permusuhan, saling dengki, ya saling hasad dan saling benci ya antara anak ini ya maka lawannya apa muqabilnya itu apabila ayah itu berlaku adil di antara mereka kana dzalika min a'dhami asbab tawaddihim ya maka itu akan menjadi sebab ya salingnya mereka dalam mencintai ya wa mahabbatihim ya wa birrihim lahu maka ini menjadi sebab ya apabila seorang ayah itu apa adil ya terhadap anak-anak mereka yang terkait dengan pemberian lebih khusus itu apa kecintaan mereka akan ya semakin besar ya dan juga apa bakti mereka yaitu anak-anaknya juga akan semakin besar ya akan semakin besar. Insyaallah kita cukupkan di sini yang dari apa yang kita baca pada kesempatan siang hari ini dan insyaallah ya pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk pada ya hadis Nu'man bin Bashir dan ini sebagai dalil ya yang digunakan ya tentang apa hendaknya orang tua itu adil dalam pemberian. Ini terkhusus yaitu masalah hibah. Ya, di sini beliau tidak menyebutkan secara khusus yaitu al-adlu bainal abna, tetapi lebih khusus lagi yaitu adalah adil dalam ya al-hibah yaitu pemberian ya dalam pemberian terhadap ya, atau kepada anak-anak. Insyaallah kita akan sebutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.